Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Beriman, ketemu lagi di channel ini. Jangan lupa sebelum menonton videonya lebih lanjut, tekan tombol like, subscribe, dan share video ini agar channel ini semakin banyak memberikan informasi yang bermanfaat. Bagi umat Islam, bahasa Arab memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan bahasa Arab dan Islam adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ini dapat diindikasikan dari berbagai hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Bisa dikatakan bahasa Arab merupakan inti dari kemujizatan Al-Quran, baik dari segi lafaz dan gaya bahasanya, sehingga untuk mendalami dan memahami makna-makna nas Al-Quran, kita dituntut untuk mempelajari bahasa Arab. Ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran, yaitu bahasa Arab agar kamu mengerti. Quran Surah Yusuf ayat 2. Nabi Muhammad SAW juga menggunakan bahasa Arab ketika menyampaikan dakwah Islam kepada umat manusia, termasuk ketika mengirimkan surat kepada raja dan pemimpin di negeri lain. Selain itu, ketika sholat, kita juga diperintahkan untuk menggunakan bahasa Arab. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat bagi orang-orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, wajib membaca Al-Fatihah yang merupakan berbahasa Arab. Sholat tidak sah bila tidak membaca dengan bahasa Arab. Maka bahasa Arab adalah bahasa Islam. Bahasa Arablah yang akan menjadi pintu bagi perkembangan sakofah Islam. Hadis dapat dipahami dengan benar bila memahami bahasa Arab. Begitu juga proses ijtihad atau penggalian hukum syara hanya bisa dilakukan bila menguasai bahasa Arab. Oleh karenanya, wajib menjadikan bahasa Arab sebagai satu-satunya bahasa dalam daulah, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Ibnu Taimiyah berkata, dan sesungguhnya bahasa Arab itu sendiri bagian dari agama. Hukum mempelajarinya adalah wajib, karena memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu wajib. Dan keduanya tidak bisa dipahami kecuali dengan memahami bahasa Arab. Kewajiban belajar bahasa Arab berasal dari kaidah sebuah kewajiban yang tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan melakukan sesuatu yang lain. Maka sesuatu yang lain itu hukumnya menjadi wajib. Sehingga penyelenggaraan pendidikan sekolah dan perguruan tinggi harus memperhatikan kemampuan bahasa Arab para anak didik, sebab bahasa Arab merupakan pengantar pemikiran dan pengetahuan, baik sains maupun sakofah. Untuk proses itu, belajar mengajar harus menggunakan cara paling efektif agar bahasa Arab dapat menjadi bahasa percakapan dan pengantar pemikiran bagi seluruh warga negara. Tujuan pendidikan bahasa Arab adalah mewujudkan kemampuan anak didik dalam memahami dan mengekspresikan tulisan, perkataan, percakapan dengan bahasa Arab yang benar, juga menumbuhkan rasa bahasa sastra, karena ini akan membantu dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, serta meningkatkan keinginan anak didik untuk mendalami ilmu-ilmu bahasa Arab. Sementara, mempelajari bahasa-bahasa lain hukumnya fardu kifayah. Daulah juga menyelenggarakan pendidikan bahasa asing yang dibutuhkan. Bahasa asing ini berguna untuk keperluan dakwah dan melayani urusan umat, seperti penerjemahan. Maka, pengajaran Islam harus selalu dikaitkan dengan bahasa Arab. Pemisahan Islam dengan bahasa Arab justru akan melemahkan eksistensi Islam seperti yang terjadi saat ini. Umat Islam dalam kondisi terpuruk, tidak memiliki pengaruh besar dalam kehidupan. Semua ini bermula karena bahasa Arab disepelekan, kemudian mengakibatkan proses ijtihad terhenti, sehingga berujung pada penghapusan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Akibatnya, saat ini umat jauh dari agamanya sendiri dan sulit memahami Al-Quran serta As-Sunnah. Bahkan mirisnya, saat ini bahasa Arab justru dituduh sebagai ciri radikal.
sehingga kaum muslim sekarang tidak merasa penting, bahkan takut untuk mempelajarinya. Tidakkah kita rindu pada khilafah, satu-satunya negara yang mampu menempatkan bahasa Arab sebagai posisi terhormat, sebagai bahasa resmi negara, bahasa pendidikan, dan bahasa syiar, sehingga mampu mengembalikan Islam sebagai mercusuar dunia.